Peringatan, peringatan. Peserta game show diharapkan untuk 1. Fokus ke materinya. 2. Jangan salah fokus. 3. Jangan ketawa. Hanya bisa berharap, kalau enggak tahan, ya udah deh gak apa-apa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pengantar official statistik dari kelompok 2 kelas 1D32 Politeknik Statistika STIS. Nah, penasaran hari ini mau bahas apa? Tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya sama member-membernya. Pertama, ada Inayati Syahida, ada Bella Agustina, ada Mutmainah Aminarti, ada Ferzia Dea Saputri Rusti, ada Inayah Makassar, ada juga Andre Widianto Teguh, dan juga ada Hairul Rahmat Guntur. Nah, hari ini kelompok 2 akan membahas mengenai sumber data ofisial statistik, dimulai dari sensus, survei, data administrasi, registrasi data, dan juga big data. Penasaran? Makanya disimak sampai akhir ya. Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik populasi pada saat tertentu. Nah, sensus di Indonesia sendiri diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 10 tahun oleh Badan Pusat Statistik. Jenis sensus dibagi menjadi 3 macam, diantaranya adalah sensus penduduk, sensus ekonomi, dan sensus pertanian. Nah, selanjutnya yaitu ada study case yang kami pernah bahas kemarin tentang Thailand. Jadi, sensus penduduk di Thailand dilakukan setiap 10 tahun sekali, di mana informasi yang dikumpulkan berupa semua populasi di negara menurut alamat yang sebenarnya dan tempat tinggal penduduk yang sebenarnya. Dalam hal ini mencakup perhitungan semua orang Thailand yang ada di Thailand, orang Thailand yang pergi ke luar negeri untuk sementara, dan juga orang asing yang tinggal di Thailand lebih dari 3 bulan. Oke, sumber lainnya yaitu survei. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Survei merupakan metode pengumpulan data dengan mengambil sebagian objek populasi, tetapi tetap dapat mencerminkan populasi dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah variabel, akurasi, tenaga, waktu, dan biaya. Nah, pengumpulan data dengan metode survei ini memiliki banyak keuntungan, yaitu menghemat biaya dan pengumpulan data, pengumpulan dan penyajian data lebih cepat, cakupan variabel lebih luas, dan akurasi yang lebih baik. Namun, tetap ada kekurangannya, yaitu pengumpulan data dengan survei ini memerlukan kerangka sampel dan tidak dapat menyajikan data wilayah kecil. Selanjutnya mengenai langkah-langkah pelaksanaan survei. Yang pertama ada perencanaan survei, seperti desain survei gitu ya. Terus yang kedua ada persiapan lapangan, yang ketiga ada pelaksanaan lapangan, yang keempat ada pengolahan, dan yang kelima ada penyajian, diseminasi, dan analisis. Nah, ini juga sudah kita pelajari kemarin, jadi yuk dibuka lagi materinya. Oke, selanjutnya yaitu data administrasi. Data administrasi adalah data yang didapatkan dari catatan administrasi yang ada pada pemerintah atau masyarakat. Data administrasi ini termasuk bagian dari data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan secara tidak langsung oleh Badan Pusat Statistik. Nah, beberapa contoh data administrasi yang pertama adalah persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas yang bersumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang kedua adalah jumlah kasus kejahatan pembunuhan yang bersumber dari Pusiknas Mabes Polri. Dan yang ketiga adalah nilai ekspor migas non-migas yang bersumber dari Ditjen Bea dan Cukai. Balik lagi, pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman. Nah, kelebihan data administrasi yang pertama adalah efisiensi biaya dibandingkan sensus dan survei, karena memang datanya ini telah tersedia. Yang kedua, data diperbarui secara berkala sehingga menghasilkan data terkini. Yang ketiga, dapat menghasilkan data sesuai level penyajian tertentu sesuai cakupan pencatatan.
Dan yang keempat adalah dapat digunakan sebagai pengambilan kerangka sampel apabila cakupan dan kualitas data memenuhi. Tapi, balik lagi, ada kekurangannya juga. Yang pertama, ahli ofisial statistik tidak memiliki kendali yang banyak dalam pengumpulan, sehingga mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan statistik. Yang kedua, rentan terhadap masalah administrasi, sehingga belum memenuhi kaidah untuk menjadi data statistik. Yang ketiga adalah cakupan variabel pada catatan administrasi ini terbatas, dan yang keempat adalah mungkin tidak mencakup keseluruhan populasi ya, sehingga bisa menimbulkan data bias gitu. Selanjutnya, yaitu registrasi penduduk. Registrasi penduduk merupakan pencatatan kondisi penduduk yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan. Nah, dalam metode ini, registrasi data yang dicatat berupa data kelahiran, kematian, perkawinan, perpindahan penduduk, perceraian, adopsi anak, dan lain sebagainya. Kelebihan registrasi sendiri yang pertama adalah berlangsung secara terus-menerus, sehingga datanya bakal up-to-date banget nih. Terus yang kedua, data lebih akurat jika penduduk langsung melapor saat terjadi suatu kejadian. Yang ketiga, dapat mengetahui perubahan penduduk setiap waktu. Dan yang keempat, lebih ekonomis dalam segi biaya. Oke, di balik kelebihan pasti ada kekurangan ya. Jadi kekurangan registrasi penduduk sendiri yang pertama adalah sangat tergantung pada sistem, petugas pencatat, serta kesadaran masyarakat. Sehingga kalau masyarakatnya nggak sadar dan nggak registrasi, ya datanya akan sulit terupdate. Yang kedua adalah informasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan hasil sensus penduduk. Yang ketiga, hanya untuk penduduk yang benar-benar bertempat tinggal pada wilayah tersebut. Dan yang keempat adalah kelengkapan dan kecermatan data registrasi penduduk bergantung pada konsistensi dan keberlanjutan pencatatan. Selanjutnya mengenai Big Data. Pasti udah nggak asing dong sama Big Data. Di PTI ada, di POS juga ada. Nah, Big Data ini sering banget didefinisikan dengan 3 V, yaitu volume, velocity, dan juga variety atau ragam. Nah, volume sendiri adalah sumber data besar yang berisi banyak catatan daripada sumber data lainnya. Sedangkan velocity atau kecepatan adalah catatan baru dapat dihasilkan dengan cepat, dan variasi atau ragam adalah big data seringkali tidak terstruktur dan perlu diproses secara intensif sebelum data digunakan untuk keperluan statistik karena dia beragam. Lalu mengapa sih big data ini penting? Yang pertama, bisa mengurangi biaya. Yang kedua, bisa mengurangi waktu pencatatan. Yang ketiga, bisa digunakan untuk pengembangan produk baru dan penawaran yang dioptimalkan. Dan yang keempat, bisa digunakan untuk pengambilan keputusan yang cerdas. Nah, pentingnya big data ini tidak berkisar pada seberapa banyak data yang dimiliki, tetapi apa yang bisa dilakukan dengan menggunakan data tersebut. Selanjutnya, klasifikasi tipe big data oleh UNESE. Yang pertama yaitu jaringan sosial, di mana mencakup Facebook, Twitter, blog, YouTube, pencarian internet, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sistem bisnis tradisional yang mencakup catatan medis, data transaksi bisnis, catatan perbankan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah Internet of Things atau IoT. Udah nggak asing dong sama IoT ini, yaitu mencakup data sensor seperti sensor cuaca, mobil, dan lain sebagainya, dan juga data dari sistem komputer. Oke, selanjutnya adalah tantangan dalam penggunaan big data pada official statistik. Nah, yang pertama ada legislatif, yaitu terkait dengan akses dan penggunaan data. Yang kedua ada privasi atau mengelola kepercayaan publik dan penerimaan atas penggunaan kembali data pribadi, dan itu berhubungan dengan data lainnya. Yang ketiga ada keuangan, yaitu biaya potensial dari sumber data dibandingkan dengan benefit atau manfaatnya. Yang keempat ada manajemen, misalnya kebijakan dan arahan tentang manajemen dan perlindungan data. Dan yang kelima ada metodologi, yaitu kualitas data dan kesesuaian metode statistik. Dan yang keenam ada teknologi, jadi masalah yang berkaitan dengan teknologi informasi. Teknologi big data ini sifatnya bukan pengganti data resmi statistik ya teman-teman sekalian, melainkan melengkapi sumber data ofisial statistik. Nah, itu aja dari kelompok 2. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan salfok ya, kepalanya udah kayak orang India. Dadah!